Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan surat An-Nisa ayat 59 yang tersimpan beberapa waktu yang lalu, yaitu sampai ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul. Baru sampai di situ kajiannya, bagaimana sejarah ayat ini turun, kemudian bagaimana juga apa saja kaitan dengan ayat sebelumnya, bagaimana pula atiullah, taat kepada Allah itu, taat kepada Rasul itu. Nah sekarang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, jadi yang harus kita taati berikutnya adalah ulil amri minkum. Menurut Al-Aini, ulil amri itu mempunyai beberapa makna. Yang pertama, kata beliau, para pemimpin masyarakat. Itu sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Zaid, dan As-Suddi. Yang kedua, Abu Bakar dan Umar ulil amri itu. Yang ketiga, semua sahabat sebagaimana dikemukakan oleh Mujahid. Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas ya. Kemudian yang keempat, ulil amri itu khalifah. Yang empat, yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu dikemukakan oleh Abu Bakar Al-Waraq, yang diikuti oleh Al-Sa'alabi. Kemudian ada juga yang mengatakan ulil amri itu adalah kaum muhajirin dan ansor, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Atta di tafsir. Yang keenam, yaitu sahabat dan tabi'in. Sahabat itu man laqiyan Nabi SAW bahwa muslim wa mata musliman, dan tabi'in adalah man laqiya sahabah. Kalau sahabat yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan muslim dan wafat sebagai muslim, kalau tabi'in yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan muslim, wafat sebagai muslim. Sahabat dan tabi'in itu ulil amri. Kemudian juga ada yang mengatakan ulil amri itu adalah para pemimpin intelektual yang memberikan pandangan tentang kemaslahatan umat. Itu dikemukakan oleh Ibnu Kisan. Jadi ulil amri itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kalau kita tentang penyakit, ya kepada 3 tim, dokter, apotek, sama perawat. Nah, mereka nasihat itu ulil amri, sehingga hukumnya wajib ditaati. Ada juga yang berpendapat ulama dan fuqaha. Ulama yaitu orang-orang yang berilmu, fuqaha orang yang paham tentang Quran, hadis, dan fikih. Itu dikemukakan oleh Jabir Al-Hasan dan Abu Al-Aliyah. Ada juga yang berpendapat pemimpin perjalanan, sebagaimana dikemukakan oleh Maimun bin Mahrah, Muqatil, dan Al-Kalabi. Kalau pemimpin perjalanan semacam tour leader ya, atau Amirul Hajj, atau Amir Umroh kalau di dalam umroh, leader. Itu harus ditaati. So, kalau tidak taat kepada pemimpin perjalanan, pada tour leader, wah itu bisa ketinggalan dan bisa menghambat orang lain. Kemudian yang ke-10, ahli ilmu dan Al-Quran. Itu sebagaimana dikemukakan oleh Mujahid, yang dikutip oleh Imam Malik. Dan yang ke-11,
Ulil amri itu mencakup segala pemimpin yang bertanggung jawab kemaslahatan umat dan masyarakat. Dan itu Al-Bukhari cenderung mengambil pendapat terakhir ini. Jadi mencakup segala pemimpin yang bertanggung jawab urusan kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Mungkin di dalam prakteknya tergantung kepada kemaslahatan. Jadi kalau urusan lalu lintas, ya ulil amrinya ada polisi lalu lintas, ada juga tim keamanan dari yang ditugasi oleh departemen Dirjen Perhubungan. Tapi kalau urusan pengobatan yang ditaati ya apoteker. Kalau yang urusan memelihara kesehatan ya perawat. Kalau di Hanosa ya dokter, itu ulil amrinya. Kalau di dalam ibadat ya fuqaha, para fakih. Kalau di dalam hukum ya ahli jinayat. Kalau jadi tergantung kepada dalam hal urusan apa, maka jadi ulil amri. Itu semacam 11 macam ulil amri yang harus ditaati. Tetapi walaupun ulil amri sudah sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan keahliannya, tapi kalau berselisih itu boleh kita membantah dan kembali kepada ajaran Allah dan Rasul. Sebagaimana dikemukakan pada kalimat berikutnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Jadi ulil amri itu dibatasi. Pertama minkum. Minkum itu siapa? Yaitu minaladina amanu, karena yang dipanggil ya ayyuhaladina amanu. Ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Minkum itu dari kalangan orang mukmin. Tapi walaupun dari kalangan orang mukmin, kalau kita berbeda paham dengan akidah yang kita yakini dan keyakinan, fa in tanaza'tum, bila kalian berbeda paham pisahin dalam sesuatu, farudduhu ilallah wa rasul, kembali kepada Allah dan Rasul. Jangan taat kepada pemimpin meninggalkan Rasul, terus taati Allah dan Rasul. Karena kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Allah dan Rasul harus didahulukan pendapatnya. Ini dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah, itu akan bermakna jika kamu berlainan pendapat, berlainan paham, berlainan pandangan dengan ulil amri tentang sesuatu, maka jangan langsung menaati mereka, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasul. Nah, tegasnya ketaatan kepada pemimpin, kepada ulil amri berbeda dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Menaati Allah dan Rasul mah bersifat mutlak. Sedangkan kalau taat pemimpin ada batasnya. Yang pertama minkum, kemudian yang kedua fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Dan juga sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa berdasar kalimat ini di dalam surat An-Nisa ayat 59, maka sumber nilai Islam itu ada yang mengatakan 4 sumber hukum atau sumber nilai Islam, baik di dalam urusan jinayat maupun di dalam urusan keluarga maupun urusan-urusan yang lain. Sumber nilai atau sumber hukum itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, sebagaimana tersirat pada kalimat atiullah. Yang kedua sunnah Rasul, karena atiur Rasul. Yang ketiga ijma, karena di situ ulil amri. Ulil amri minkum itu harus ijma, harus disepakati oleh para ulama, harus ditaati itu. Jadi kalau pemerintah umpamanya, apakah wali kota, apa gubernur atau presiden, itu perintahnya sesuai enggak dengan aturan syariah? Ya, kalau bertentangan dengan syariah, aturan syariah, ya enggak perlu ditaati, karena
Hukum yang ketiga itu ijma, kesepakatan para ahli dalam musyawarah. Kemudian yang keempat adalah kias, tersirat fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, yang berkaitan dengan analogi yang ada, kemudian dikaitkan dengan Quran dan hadis. Walaupun memang di dalam kias ini di kalangan ulama timbul perbedaan memahami. Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias di dalam ibadah. Dan tidak ada kias dalam ibadah. Itu kiasan ibadah, pokoknya sholat ada kiasan. Karena sholat itu umpamanya sholat itu bisa diganti oleh orang. Karena haji kan bisa amanahkan kepada keluarga, maka sholat juga bisa. Nah, itu tidak bisa kias di dalam ibadah. Tapi kalau kiasnya di dalam alat ibadah bisa terjadi. Contohnya zaman Rasul zakat fitri itu dengan kan gandum atau biji-bijian atau korma. Maka kita karena makanan pokoknya beras, maka zakatnya dengan beras karena makanan pokok. Tapi ada juga yang mengatakan kalau saya mah nggak pernah menanam beras, beras itu dibeli, jadi tidak punya pertanian. Saya mah makan beras teh membeli berasnya. Jadi oleh karena itu zakat bisa dengan uang, karena yang dijadikan makanan pokok itu bukan beras saja, itu dari uang. Itu ada yang mengatakan kias seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan sebetulnya yang keempat itu bukan kias tapi ijtihad. Jadi atiullah itu Quran, atiur Rasul hadis, ati'u ulil amri minkum itu ulil amri, dan fa in tanazatum itu juga ijtihad. Sehingga ada yang berpendapat sumber nilai hukum atau sumber hukum Islam itu 3 aja, Quran, hadis, dan ijtihad. Karena baik ulil amri maupun fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, pada dasarnya itu hasil ijtihad. Ijtihad itu apa? Menurut bahasa, ijtihad itu badlul was'i, mengerahkan segala kemampuan atau kesempatan. Dan menurut istilah, ijtihad itu istifrogul faqih al-wasn dia sulalahu donnun bihukmin syar'in badlul majhud fi talabil maksud min jihatil istidlal. Itu mengerahkan segala kemampuan pemahaman yang luas untuk menghasilkan sesuatu hukum yang donnun bihukum syar'in, lebih mendekati kebenaran kepada hukum syara', atau menyerahkan segala usaha, segala upaya untuk mendapatkan sesuatu hukum dengan jihadil istilal, dengan mengambil dalil dari Al-Quran. Nah, itu ijtihad. Salah satu contoh dalam Quran kan sudah jelas Homer itu diharamkan. Sudah jelas Homer itu makhomarol akla, itu yang menimbulkan gangguan kepada akal, begitu kata Umar bin Khattab. Jadi jelas bahwa Homer itu bukan hanya arak, bukan hanya minuman keras, tapi juga termasuk narkoba, sabu-sabu, segala macam obat yang membahayakan. Karena pengertian Homer oleh Umar bin Khattab dikatakan makhomarol akla,
yang berkaitan dengan pengaruh kepada akal, sehingga segala zat adiktif yang disalahgunakan itu termasuk khamr. Nah, sehingga narkotik itu termasuk khamr. Walaupun ada ulama seperti Abdullah bin Baz di Mekah, rokok itu masuk kepada khamr. Nah, itu kan hasil ijtihad pemahaman mereka. Jadi bisa saja berbeda di dalam memahami ijtihad di dalam kesimpulan di dalam ijtihad itu. Karena bukan berarti tidak ada sumber hukum tentang Homer, tapi justru hasil ijtihad. Maka disitulah komisi fatwa, disitulah tim fatwa. Kalau di Indonesia kan ada bagian-bagian mengkaji, meneliti, dan fatwa itu. Kalau di MUI, Majelis Ulama Indonesia, itu kan namanya komisi fatwa ya. Kalau di NU itu ada Bahsul Masail, itu mengeluarkan fatwa. Jadi bagi anggota NU lebih cocok menaati komisi fatwa Bahsul Masail di kalangan NU. Kalau Muhammadiyah itu ada majelis tarjih. Jadi hasil majelis tarjih yang mereka ikuti, yang mereka pahami, yang mereka taati, ulil amrinya atau hasil ijtihadnya. Kalau di Persis itu ada namanya Dewan Hizbah. Jadi semua organisasi jamiah itu ada yang berperan di bidang itu. Ya, kalau di zaman Umar bin Khattab kan ada Ahlul Halli wal Aqdi, ada komisi fatwa, ada istilah-istilah yang lain. Dan di dalam kelompok-kelompok juga, umpamanya di dalam politik ya, ada kalau di Dewan Syariah. Dewan Syariah itu di mana? Di PKS ya, atau di partai yang lain juga ada di bidang memberikan fatwa hal tersebut. Ya, kalau di kampung kami juga ada itu, umpamanya masjid. Di masjid ada Dewan Syariah, bidang syariah, komisi fatwa. Saya juga di Masjid Baitur Rahim itu disebut Dewan Syariah. Jadi yang tanggung jawab dalam bidang syariah. Maka saya mengeluarkan pendapat nanti yang dimanfaatkan, yang digunakan oleh para pengurus ya, di masjid. Karena itu Dewan Syariah mengeluarkan fatwa, mengeluarkan pendapat. Seperti bulan Ramadan tahun 1441, saya mengeluarkan saran usul baik ke Masjid Baitur Rahim, ke Masjid Al-Muhajirin, pula ke Darus Saadah, karena kebetulan saya sering mengisi bimbingan di situ, pengajian. Maka saya katakan ya, zakat, baik zakat fitri atau zakat mal atau zakat yang lain, sekarang ini karena sedang ada fatwa dari ulama tidak boleh berkomunikasi secara langsung, lebih baik menyediakan rekening khusus di bank syariah untuk mengeluarkan zakat. Nah, terus ada pertanyaan juga dari pengurus BKM Darus Saadah, bagaimana cara ikrarnya zakat melalui rekening? Saya katakan ikrarnya setelah yang bersangkutan ngirim ya rekening, maka kirim WA atau SMS kepada pengurus masjid. Saya sudah transfer kepada rekening panitia zakat fitri sekian, infak sekian, sodakoh sekian, fidyah sekian. Nah, itu ijab namanya, melalui WA atau melalui SMS atau melalui telekonferensi atau melalui Zoom, melalui apa segala macam, pokoknya yang bisa komunikasi. Lalu si panitia mengatakan saya sudah terima, sudah saya cek, doakan lagi, Allahumma sholli alaik atau jazakumullah asal jaza. Nah, itu ikrar yang sah. Nah, itu namanya hasil
ijtihad, hasil ijtihad yang bisa digunakan. Jadi bisa ijma, bisa kias, bisa ijtihad secara langsung. Dan ijtihad ini berlaku jika tidak ditemukan secara langsung aturan hukum yang tersurat dan tersirat dalam Quran dan Sunnah. Jadi ijtihad juga berfungsi menafsirkan atau menjelaskan hukum tersebut. Kenapa saya katakan tadi zakat lewat rekening itu ijtihad? Karena di zaman Rasul kan tidak ditemukan rekening bank, ya, walaupun bank syariah itu kan tidak ditemukan pada saat itu zakat melalui rekening. Nah, kenapa sekarang kalau sudah yakin ada rekening sah, menjadi akad, menjadi jual beli, kenapa dianggap tidak sah? Kan kita jual beli lewat daring, lewat online, itu menganggap sah. Jadi kalau jual beli sah, maka zakat juga sah. Walaupun di zaman Rasulullah SAW tidak ada bank, tapi kan sekarang ada perkembangan baru. Maka melalui rekening syariah, saya yakin zakat itu adalah sah. Itu sumber hukum yang berdasarkan ijtihad. Karena ijtihad itu berlaku apabila suatu hukum tidak ditemukan secara tersurat dan tersirat di dalam Quran dan Sunnah. Ini berdasar kepada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'ad ilal Yaman. Rasul mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Dia diangkat Mu'ad itu sebagai mungkin istilah sekarang gubernur atau gubernur jenderal, karena Yaman itu kan bagian dari pemerintahan Rasul. Sekarang berbeda dengan Saudi, ya. Kalau di zaman Rasul, Yaman itu bagian dari pemerintahan Rasul. Maka diutuslah Mu'ad ke Yaman. Maka Rasul ngetes kepada Mu'ad. Beliau bertanya, kaifa taqdi? Bagaimana kamu menghukum, menegakkan hukum di Yaman? Kata Mu'ad, aqdi bima kitabillah. Tentu saja ya Rasulullah, aku akan menghukum, memerintah berdasar kitabullah. Qala, Rasul bersabda, fa ilam tajid, fa ilam yakun fi kitabillah. Tapi kalau kamu tidak menemukan yang tersurat tersirat di dalam kitabullah, bagaimana? Maka dia menjawab, qala fa bi sunnati Rasulillah. Saya akan menghukum dengan sunnah Rasul berdasar hadis sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, qala fa illam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau bagaimana kalau tidak kamu temukan sunnah Rasul? Maka Mu'ad menjawab, ajtahidu ra'i. Aku akan berijtihad dengan rasioku. Nah, ini ya dengan kitabullah, kalau tidak ditemukan cari sunnah, kalau tidak ditemukan dalam sunnah atau hadis, saya akan berijtihad dengan rasio, dengan ra'yuku. Maka Rasul bersabda, alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini ternyata telah memberikan taufik Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad telah mendapat petunjuk. Jadi ini sebagai pujian dari Rasul kepada Mu'ad. Kalau di dalam hadis lain itu padoroba sodro hu, Rasul memukul dada Mu'ad. Kalau orang Arab memuji itu memukul dada, ya. Kalau orang Sunda mah biasanya kan nyabakan tongong itu ya punggungnya. Alhamdulillah, ini sudah cocok pendapatmu. Betul seperti itu. Jadi itulah pentingnya ijtihad. Jadi isyarat hadis ini bahwa etika menghukum atau memutus suatu perkara
mesti berdasar Quran. Jika tidak ditemukan dalam Quran, maka cari dasarnya dalam hadis atau sunnah Nabi. Jika tidak ditemukan di dalam dasar Al-Quran dan hadis, maka berijtihad dengan rasio atau hasil pemikiran. Jangan ijtihad dulu, padahal belum dicari dalam Quran hadis. Dengan demikian, ijtihad rasio itu merupakan pijakan terakhir. Inilah sebagai gambaran sifat mukmin yang disiplin menaati Allah dan Rasul. Disiplin dari taat pada Allah, taat Rasul, baru ijtihad kepada memunculkan syariat baru yang seperti pernah saya kemukakan, lebih banyak ijtihad ini di dalam takzir ya. Dan ini ditekankan in kuntum tu'minuna billah wa yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Di kalimat ini mengisyaratkan bahwa syarat iman itu mesti menaati Allah, kemudian menaati Rasul, ulil amri, dan mengembalikan segala yang diperdebatkan kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Jadi seorang mukmin tidak boleh mendahulukan pendapat manusia dengan mengakhirkan Quran dan hadis. Quran dulu, hadis, kemudian baru hasil usaha atau hasil ijtihad manusia. Jadi konstitusi itu terakhir. Quran dulu, setelah Quran cari hadis, baru metodenya konstitusi berdasar yang diatur oleh negara masing-masing. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang lebih baik. Dan kesimpulan yang paling bagus. Al-Maroghi itu menyimpulkan bahwa ayat ini mengisyaratkan adanya sumber hukum Islam ada 4, yaitu sunnah, kesepakatan ulil amri, dan mengembalikan suatu persoalan kepada yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada perdebatan, itu kepada sumbernya wahyu. Makanya penelitian bagi Muslim itu ada penelitian syariah, ada penelitian ilmiah. Jadi ilmiah itu setelah syariah. Setiap mukmin itu mesti menaati segala apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul. Jika suatu yang tidak ditemukan dasarnya dalam Quran dan Sunnah, maka mesti mengikuti hasil musyawarah umat yang di bawah tanggung jawab ulil amri tadi. Dan pengertian ulil amrinya sudah kita bahas. Tegasnya seorang tidak boleh memberikan fatwa atas dasar pemikiran diri sendiri tanpa mendengarkan pendapat yang lain. Jika ternyata tetap saja tidak ada kesepakatan, maka mesti kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau tidak ada sepakat, umpamanya di Indonesia ya, di Indonesia itu saya katakan tadi kan ada komisi fatwa MUI, ada Dewan Hizbah Persis, ada Bahsul Masail di NU, ada Majlis Tarjih di Muhammadiyah. Itu kan nanti berbeda-beda, itu timbul perbedaan. Beda dengan di Saudi. Kalau di Saudi mah ada perbedaan karena berdasar syariah hukumnya, maka raja menetapkan. Dan kalau yang berbeda dengan raja sering disebut bin'ah. Jadi bin'ah pengertian Saudi dengan bin'ah di dalam hukum fikih itu ada perbedaan ya. Saudi itu bertepatan sesuai dengan keputusan raja yang hasil musyawarah para ulama. Para ulama di Saudi itu namanya ada Wizarul Ifta wal Irsyad wa Dakwah Islamiyah. Jadi Departemen Fatwa dan Petunjuk dan dakwah. Juga ada pemimpin masjid ya. Umpamanya sekarang tahun 2020 itu presiden Masjid Haramain Mekah dan Madinah itu Abdurrahman As-Sudais ya.
Nah, terus semuanya itu kan musyawarah. Nah, baru hasil musyawarah itu disepakati, maka jadilah keputusan raja. Nah, itu kalau di Saudi harus taat kepada keputusan raja karena hasil musyawarah dari para ulama. Kalau di Indonesia kan keputusan presiden atau keputusan menteri agama itu tidak bisa mengikat karena memang undang-undang di Indonesia tidak menyatakan dikemukakan dalam undang-undang dasarnya. Jadi sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu kalau di Indonesia. Jadi kalau berbeda di Indonesia sudah biasa dan ulil amri dengan karena fa in tanazatum fi shay'in faruddu ilallah wa rasul, makanya jangan aneh kalau antara Muhammadiyah dengan NU dengan Persis berbeda dengan pemerintah umpamanya dalam keputusan Idul Fitri atau Idul Adha, karena di Indonesia mah tidak bisa mengikat gitu, tidak bisa maksa. Kemudian ada beberapa ibroh dari surat An-Nisa 59 ini. Pertama, setiap yang terlibat dalam peradilan mesti disiplin menaati Allah, Rasul, dan ulil amri. Seperti ulama dan sebagainya. Kemudian sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, Sunnah, ijtihad. Ada juga yang menyebut Quran, hadis, ijma, dan kias. Kemudian jika terjadi perdebatan, perbedaan, paham antara ulama, maka semua harus berusaha memilih yang paling sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun yang paling sesuai itu tetap ada timbul perbedaan terjadi. Karena di situ fa in tanazatum bisyai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billah wa yaumil akhir. Dan harus diingat bahwa dasarnya itu semua ya ayyuhalladzina amanu kembali kepada dasar iman, bukan dasar emosi. Ya, baik, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.